Halo semuanya, saat ini saya sedang berada di Museum Prabu Geusan Ulun. Nah, tempat ini adalah tempat di mana kita bisa berlibur dan juga belajar tentang sejarah dan budaya kota Sumedang. Lokasi museum ini tidak jauh dari alun-alun kota Sumedang. Dulu, nama museum ini adalah Keraton Sumedang Larang. Museum ini dibangun untuk menunjukkan bahwa di Sumedang itu pernah ada berdiri kerajaan yang jaya yang namanya adalah Kerajaan Sumedang Larang. Tetapi beberapa tahun kemudian ada yang mengajukan untuk mengganti namanya menjadi Museum Prabu Geusan Ulun. Nah, Prabu Geusan Ulun ini adalah seorang raja terakhir di Kerajaan Sumedang Larang. Dan secara keseluruhan, Museum Prabu Geusan Ulun ini memiliki 5 gedung. Jadi, sekarang ayo kita mulai jelajahi. Kita langsung menuju ke loket tiketnya yang tepat berada di depan gedung gamelan. Di sini bisa kita lihat harga masuknya sangat terjangkau, dan kalau teman-teman mau pakai tour guide juga bisa. Untuk biayanya sendiri itu diserahkan kepada kita, jadi seikhlasnya saja. Dan di sini juga ada beberapa aturan, jadi sebelum masuk jangan lupa dibaca terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke gedung yang pertama. Di sini ada gedung gamelan, dan sesuai namanya di sini ada banyak sekali gamelan. Gamelan sendiri itu adalah alat musik tradisional biasanya ada dari Sunda dan juga Jawa. Di sini bisa kita lihat di sebelah sini adalah gamelan dari Sunda dan di sini dari Jawa. Oke, selanjutnya kita ke Bumi Kaler. Bumi Kaler ini adalah rumah yang berada di sebelah utara. Rumah ini adalah rumah adat Sunda yang masih dilestarikan, yang dibangun pada 1850. Nama rumah ini adalah Rumah Panggung Julang Ngapak, yang bisa dilihat dari arsitekturnya itu seperti burung yang mengepakkan sayap. Nah, di sini bangunannya itu masih asli di zaman dulu. Di sini ada beberapa harimau yang diawetkan. Itu ada kulit, taring, sama lidahnya itu masih asli, sedangkan untuk matanya itu sudah diganti. Di sebelah sini ada peninggalan Pangeran Kornel. Di sini ada tempat tidurnya, meja marmer, dan juga lukisan ketika Pangeran Kornel bertemu dengan Dendel saat pembangunan Jalan Cadas Pangeran. Nah, di sini kita bisa lihat babon silsilah, yang dimana di sini adalah catatan-catatan kerajaan yang faktanya bahwa kerajaan-kerajaan besar yang ada di Indonesia itu asal keturunannya dari kerajaan Sunda, yaitu kerajaan Galuh. Nah, di sebelah sini kita bisa melihat ada salah satu lukisan, yaitu adalah lukisan dari Perang Hubat, yang dimana sejarahnya dulu itu ada kerajaan Majapahit yang ingin menaklukkan Nusantara, tetapi ternyata ada satu kerajaan yang tidak bisa ditaklukkan, yaitu kerajaan Sunda. Nah, untuk itu Majapahit itu membuat perjanjian untuk menikahkan putri Sunda dengan Hayam Wuruk. Tetapi pada saat akan ada acara lamaran, kerajaan Sunda itu dihadang oleh patihnya Jawa, sehingga menyebabkan orang-orang Sunda itu berguguran. Nah, sekarang kita menuju ke gedung pusaka lama, atau namanya itu Gedung Gendeng. Di sini disimpan beberapa pusaka-pusaka yang dulunya pernah dipakai oleh Kasenopati. Di sini ada meriam dari VOC atau Belanda, namanya meriam Lantaka. Di sini juga ada wayang golek. Di sana ada wayang kulit dan topeng yang adalah hadiah atau pemberian dari Cirebon. Kita masuk ke gedung pusaka baru, tempat di mana pusaka-pusaka yang utamanya itu disimpan. Di sini di bagian tengah kita bisa melihat langsung pusaka Mahkota Binokasi. Nah, dulunya Mahkota Binokasi itu dari Kerajaan Pajajaran. Tapi ketika Kerajaan Pajajaran itu runtuh, Mahkota Binokasi ini itu diserahkan ke Prabu Geusan Ulun.
Di sini juga terdapat banyak tempayan atau guci khas Cina. Jadi dulu banyak orang-orang Tionghoa yang berdagang ke Sumedang. Dan kalau dilihat dari dekat, tempayan-tempayan ini memiliki ukiran-ukiran naga yang menjadi ciri khas budaya Tiongkok. Di sebelah sini kita bisa melihat ada kujang, di mana kujang ini sebenarnya tidak digunakan sebagai senjata, melainkan hanya sebagai simbol saja. Ini juga ada patrem yang biasanya digunakan oleh perempuan. Jadi kalau kujang itu untuk laki-laki, patrem untuk perempuan. Biasanya digunakan sebagai tusuk konde. Nah, di bagian sini adalah sebagai pusaka utamanya yang disebut sebagai pusaka 7. Ini yang teratas nomor 1 itu adalah milik Prabu Tajimalela, dan yang kedua itu adalah miliknya Prabu Gajah Agung, dan yang ketiga adalah milik dari Prabu Gesan Ulun. Dan untuk yang di sebelah sini, ini adalah pusakanya Pangeran Cornel. Jadi kalau kita lihat dari lukisan tadi, ketika bersalaman Pangeran Cornel itu membawa pusakanya, yaitu pusaka yang ini. Dan di Sumedang ada namanya juga tradisi jamasan, di mana pada tanggal 1 Mulud itu diadakan acara pencucian untuk pusaka-pusaka. Yang paling utamanya adalah pusaka yang 7 tadi. Terus untuk yang mahkotanya, kalau zaman dulu itu pernah dicuci, tapi untuk yang sekarang itu yang dicucinya hanya replikanya saja. Karena kuncup yang ini itu tidak bisa dibuka. Nah, sekarang kita sampai di gedung kereta. Di sini kita akan melihat kendaraan zaman dulu yang namanya adalah kereta Kencana Nagapaksi. Nah, yang sebelah sini adalah kereta kencana yang pertama. Dulu namanya itu adalah Barong Galudra. Tapi untuk menghargai yang merenovasi dari Cirebon, diubah namanya menjadi Nagapaksi. Nah, kenapa Nagapaksi? Karena terdiri dari 3 hewan. Yang pertama itu ada gajah, terus ada naga, dan paksi. Paksi itu dari bahasa Sanskerta yang artinya burung. Nah, kereta kencana ini yang sering dipakai untuk acara-acara kirab. Ditariknya sendiri sudah memakai kuda, dan untuk yang ini dulu masih sama manusia. Kita bisa melihat di sini itu adalah namanya andong sebagai transportasi di Sumedang dulu. Jadi ini adalah cikal bakal dari bis Medal Sekarwangi. Nah, itulah tadi beberapa hal yang bisa kita temui dan pelajari di Museum Prabu Gesan Ulun. Oke semuanya, sampai jumpa di video wisata selanjutnya. Bye-bye.